APBN 2025 sudah disiapkan dari sekarang. Kok buru-buru banget? Menteri Keuangan Sri Mulyani lagi sibuk berat nih buat siapin APBN 2025. Dia jelasin kalau nyiapin APBN buat pemerintahan baru terpilih emang jadi tradisi pas periode transisi. Bu Menteri juga bilang kalau transisi pemerintahan di Indonesia tuh selalu teruji mulus dari pemilu-pemilu sebelumnya. Contohnya pas Megawati menyerahkan jabatan ke SBY terus SBY ke Jokowi semuanya lancar jaya. Nah, karena hal ini Sri Mulyani yakin banget transisi ke Prabowo Subianto juga bakal mulus. Walaupun APBN tahun pertama buat pemerintahan Prabowo disiapin sama petahana, Sri Mulyani pastiin tetap ada komunikasi sama presiden terpilih biar semuanya sinkron dan on track. Tapi emang sepenting apa sih? Kok harus banget ya bahas soal APBN pemerintahan yang baru di pemerintahan yang sekarang? Kenapa nggak nanti aja? Ya, seperti yang sebelumnya gue bilang, penyusunan APBN pertama pemerintahan yang baru memang selalu dilakukan oleh petahana. Karena di pemerintahan Indonesia ini udah jadi tradisi. Namun alasan dibalik adanya hal ini juga penting supaya ketika pemerintahan baru berjalan, seluruh program langsung bisa dijalankan di tahun pertama. Tentu ini langkah positif dari Sri Mulyani menimbang program-program yang dimiliki Prabowo Gibran itu banyak banget dan pastinya perlu anggaran yang besar. Bayangin kalau programnya banyak tapi nggak disiapin dari awal, wah bisa-bisa ngaret antara programnya. Jadi nggak heran kalau APBN 2025 membahas soal rancangan anggaran untuk program di kabinet Prabowo Gibran. Tapi tetap ada juga rancangan anggaran buat keberlanjutan program dari Presiden Jokowi. Sri Mulyani juga nge-spill apa aja yang disiapin buat rancangan APBN 2025. Orang nomor satu di Kemenkeu itu bilang kalau pada APBN tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran bakalan fokus di pengembangan sumber daya manusia, investasi lebih banyak di infrastruktur, dan pengembangan hilirisasi baik untuk nilai tambah, efisiensi, dan produktivitas yang lebih banyak dari sebelumnya. Apa yang disampaikan Menkeu udah jelas banget nih guys, bahwa di tahun pertamanya menjadi presiden wakil presiden, Prabowo Gibran udah bisa fokus buat ngejalanin program yang sesuai dengan apa yang dijanjikan pas kampanye. Emang ada program apa aja sih yang selaras sama pernyataan Sri Mulyani ini? Pertama, ada soal pengembangan SDM. Dalam program prioritas Prabowo Gibran nomor 8 berisi soal penguatan kualitas pendidikan, penguasaan sains, teknologi, dan digitalisasi. Dengan cara memfokuskan pada pengembangan guru, pengembangan fasilitas pendidikan, dan penyediaan pendidikan. Tentunya udah jelas dong kalau inovasi baru bakalan lahir seiring berjalannya waktu dengan catatan pengembangan di industri ini berjalan lancar. Kemudian dari sisi pengembangan SDM, Prabowo Gibran juga fokus pada penguatan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Prabowo Gibran ingin dalam pemerintahannya menghadirkan pemerintahan yang adil serta inklusif dan memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak-anak. Kira-kira buat poin pertama gimana guys? Karena kebijakan pemerintah soal pengembangan SDM ini sangat penting dan harus selaras sama kemajuan bangsa Indonesia. Sekarang yuk kita gas ke poin berikutnya. Di poin kedua soal infrastruktur, Prabowo Gibran dalam visi dan misinya menyebutkan ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah ada di pemerintahan sebelumnya. Namun Prabowo Gibran bakalan memperluas pemerataan di bidang infrastruktur mulai dari pembangunan desa hingga sektor pertanian. Faktanya emang banyak masyarakat yang terbantu dari sebelum, saat, dan setelah adanya pembangunan serta pemerataan infrastruktur. Makanya Prabowo Gibran bakalan lanjutin dan concern soal isu ini. Yuk kita lanjut ke poin yang terakhir. Poin ketiga menyinggung soal hilirisasi, di mana udah sering kita dengar nih soal ini. Prabowo Gibran pengen ningkatin hilirisasi yang sudah dilakukan. Kalau sebelumnya Jokowi berhasil dengan produk nikel, maka dalam kabinet Prabowo Gibran akan ada hilirisasi tembaga, bauksit, timah, dan produk maritim. Hilirisasi SDA yang udah dilakuin terbukti berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja secara signifikan di Indonesia Timur. Kalau emang efeknya sepositif ini, ya kali nggak kita lanjutin. Menurut gue nih, tradisi bikin APBN buat pemerintahan baru pas masa transisi itu big thumbs up banget. Selain bisa menyiapkan dengan durasi waktu yang lebih longgar,
ini juga bisa mempertimbangkan untuk membuat strategi dan juga kebijakan biar ekonomi kita makin tumbuh dan berkembang. Udah bener nih Menkeu Sri Mulyani yang nyiapin APBN 2025 dari jauh-jauh hari dan juga segala sesuatu akan lebih oke jika disiapin dari awal biar mateng atau well done. Dengan segudang pengalamannya semoga APBN 2025 bisa berjalan mulus supaya semua program yang sudah direncanakan sama presiden dan wakil presiden terpilih bisa lancar. Nah, menurut kalian gimana soal APBN 2025 yang sudah disiapkan Sri Mulyani dari sekarang? Komen di bawah ya.